Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa anzala 'alaihil qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala haditsa nabiyhi afsahal kalami ba'dal Qur'an. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'alal khalila Ibrahim imama. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar lahu malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nasi liyundhirahum min kaidil amkar. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tamassaku bi kitabihi wa sunnati rasulihi la'allakum tahtadun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Rahman Rahim, yang melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya tak terhingga, terlebih nikmat iman dan Islam bagi setiap insan. Sholawat dan salam dihaturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur teladan, Rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat menjalankan ajaran Islam, dengan harapan mendapat syafaat terutama pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia baru saja menunaikan ibadah sholat Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan gema takbir, tahlil, tahmid, tazkir, tasbih hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Ini suatu pertanda wujud penghambaan diri kepada Allah, karena telah mengakui keagungan Allah, Zat yang maha besar. Tiada Tuhan selain Dia, tempat segala puji bersandar, Zat yang maha suci dari segala kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan meningkatkan syiar masjid, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat dengan penuh rasa khusyuk, khudu, tawadhu, dan penuh kepasrahan, agar hati dan pikiran tercerahkan menjadi insan yang mulia serta segala permohonan dikabulkan. Terlebih pada hari yang mulia, yaitu hari raya Idul Adha, segala doa dan permohonan pasti akan dikabulkan, karena hari ini adalah hari yang mustajab. Menurut Al-Quran, termasuk orang yang merugi jikalau tidak memanfaatkan situasi yang baik ini dengan beribadah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 2. Untuk itu, pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional. Tujuannya agar warga negara yang beragama Islam memanfaatkan semaksimal mungkin waktu libur ini untuk beribadah. Misalnya, bermunajat kepada Allah, memohon agar terhindar dari berbagai bala, terutama bahaya corona. Memohon agar virus ini segera sirna dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita telah memasuki Idul Adha tahun 2020 Masehi atau 1441 Hijriah. Ini artinya
bahwa syariat Allah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mentradisi di muka bumi selama lebih dari 1400 tahun atau 14 abad. Anehnya, pengikutnya tidak semakin sedikit, melainkan kian bertambah. Kita menyaksikan berbondong-bondong masyarakat dari berbagai negara, dari berbagai belahan benua, Asia umpamanya, Eropa, dan Amerika. Banyak yang menyatakan keislamannya. Demikian juga jumlah orang yang melaksanakan korban dari tahun ke tahun semakin bertambah. Paling tidak berimbang dengan tahun sebelumnya. Fenomena historis ini membuktikan bahwa kebenaran syariat Nabi yang tidak lekang oleh terik matahari, tidak lapuk oleh air hujan, tidak hilang di telan zaman. Maka seyogyanya tidak ada keraguan dan kegamangan sedikit pun bagi kita bahwa seluruh ajaran Nabi pastilah berbuat manis bagi kehidupan baik di masa kini terlebih di hari nanti. Kita sedang merayakan Idul Adha atau Idul Kurban yang artinya adalah hari raya penyembelihan. Makna adha dikaitkan dengan kata udhiyah atau dohiyah yang artinya hewan sembelihan. Dinamakan demikian karena pada hari ini kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat guna ditasarrufkan kepada fakir miskin dan orang Islam lainnya. Perintah ini diterangkan secara tegas di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat atau kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ada 3 hal yang terkandung pada makna ayat tersebut. Yang pertama, Allah telah menganugerahkan kebaikan yang amat banyak kepada kita semua. Misalnya, kehidupan di dunia, rezeki yang mengalir, panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani, iman, serta Islam. Kedua, konsekuensi dari anugerah ini, dia ingin menguji kepada hambanya, apakah benar-benar taat atau tidak. Dengan ujian untuk melaksanakan puasa tarwiyah, puasa Arafah, haji di tanah suci, salat Idul Adha, dan berkorban. Makna yang ketiga, sebagai konsekuensi dari ujian itu, ada hamba yang termasuk kategori bersyukur dan ada hamba yang termasuk kategori yang tidak. Yang bersyukur adalah mereka yang mencari rahmat, yang tidak adalah yang memutus rahmat. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah karena rahmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil karya kita. Bukan semata-mata hasil buah pikiran kita. Karena tanpa ada izin, tanpa ada qada dan qadar dari Allah, semuanya tidak akan terlaksana. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur wa man kafara fa innama yashkuru li nafsihi
Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Pada suatu saat Nabi Sulaiman berkata, ini adalah suatu anugerah dari Tuhanku. Apakah aku menjadi orang yang hamba yang bersyukur atau yang ingkar? Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia telah bersyukur pada dirinya. Sebaliknya, siapa yang ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu adalah Zat yang Maha Kaya lagi mulia. Jadi semua yang kita miliki adalah anugerah. Maka sudah sepatutnya barang titipan ini dipergunakan sesuai amanahnya. Dalam konteks ini mau melaksanakan perintah kurban apabila memang memiliki kemampuan dan kesempatan. Sebaliknya mengingkari anugerah ini akan berdampak pada pemutusan rahmat atau al-abtar, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 surat Al-Kautsar di atas. Oleh karenanya Nabi mengucilkan terhadap umatnya dari pergaulan kaum muslimin ketika yang bersangkutan sudah mampu berkorban tetapi tidak melaksanakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3123 yang berbunyi sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yakrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak mau melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Kembali masalah rahmat, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga tadi. Rahmat artinya kasih sayang, kewelasan dalam bahasa Jawa, berupa kasih sayang dari Allah kepada seluruh hambanya, kepada hambanya yang bernama manusia, untuk menjalankan aktivitas kebaikan dunia. Kalaulah tidak mendapat rahmat, maka tidak akan pernah ada kebaikan yang dilaksanakan oleh kita semua. Contoh, kita menjadi pedagang yang jujur, menjadi pegawai yang baik, petani yang ikhlas, pengusaha yang jujur, ahli di bidang jasa, semua terwujud dengan baik sesuai dengan aturan yang ada karena semata-mata mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak memperoleh rahmat sangat berbahaya baginya. Jika seseorang terputus dari rahmat Allah, umpamanya ia akan sulit melaksanakan kebaikan apapun. Perilakunya senantiasa menjurus pada kemungkaran dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu pintu rahmat adalah berkorban. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Kautsar tadi. Oleh karenanya, monggo, mari kita laksanakan perintah Allah, terutama yang memiliki kanugerah rezeki. Sempatkan untuk berkorban, tepatnya pada hari Jumat sampai hari Senin di bulan ini, di masjid-masjid, di mushola atau tempat-tempat sosial yang lain, agar mendapat rahmat dari Allah. Sebab setelah ajal ini datang, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal karena kontraknya sudah selesai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 sebagai berikut.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan sedekahkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepadamu suatu kematian. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda ajalku dalam waktu sebentar saja, pastilah aku akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Ayat 10 surat Al-Munafiqun ini berupa dialog atau pembicaraan antara Allah dan Sang Khalik dengan penghuni alam bariyah atau penghuni alam kubur, yang mereka minta agar diberi waktu meskipun sebentar untuk beramal soleh karena tidak tahan menandang siksa di alam kubur. Hadirin jamaah yang berbahagia, demikianlah materi khotbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi insan yang bertakwa, menjalankan perintahnya, menjalankan amalan-amalan sunnah Rasulnya, dan menjauhi amal-amal kemungkaran, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga kita menjadi insan yang baik dan berkualitas. Demikianlah inti dari khutbah pada kesempatan ini. Ja'alanallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi hab li minas shalihin wassarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal idi sa'idan wa sururan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ibtala Ibrahim khalilah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa nura. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhan nasu taqullaha fis sirri wal alan wantahu amma naha anhu wa hadzab wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsatan lana wa ta'lima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimnahu minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minas syarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'aluka bihi ibaduka sholihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu ibaduka sholihun. Allahumma adfa' annal ghala'a wal waba wal bala'a wal waba wal fasha wal munkar was suyufal mukhtalifata wal sadaiza wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Azkuruni azkurkum waskuruni azkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.